Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal hadirun, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni in tasaktum bihima lan tadallu abada. Kitab Allah wa rasulih. Masyarul muslimin wa jamatul mu'minin rahimakumullah, jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita, terlebih di bulan haram ini. 10 Dzulhijjah yang awal adalah bagian yang kemudian setiap pahala tidak hanya dilipat gandakan, akan tetapi menjadi keutamaan bagi para salafus saleh untuk menjalankan begitu banyak kebaikan. Entah itu puasa, entah itu sedekah, entah itu membaca Al-Quran dan seterusnya. Tentu semua fadilah ini dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Begitu pula ketika kita bermaksiat, Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan lipat gandakan dosa kita. Waliyadzubillah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita menghadirkan ketakwaan segenap takwa, sebenar-benar takwa dan kesejatian takwa, yakni tidak hanya sekedar menjalankan perintah Allah Tabaraka wa ta'ala, menjauhi apa yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi menghadirkan ketakwaan yang sebenarnya, yakni senantiasa melibatkan Allah Tabaraka wa ta'ala dalam setiap kegiatan kita, baik ketika kita sedang bersama-sama dengan orang lain, bersama keluarga, maupun kita dalam kesendirian. Ketika kita mempelajari bagaimana Nabi Ismail alaihissalam memberikan satu warisan kepada kita yang tidak setiap kita mampu mencernanya, maka izinkan khatib menyampaikan bahwa ada begitu banyak pesan yang Nabi Ismail alaihissalam berikan kepada kita. Salah satu yang kita jadikan acuan adalah surat yang ke-37, surah As-Saffat, ayat yang ke-102, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa mimpi, dan kemudian mimpi ini disampaikan kepada Ismail, wahai anakku, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelihmu. Kemudian Nabi Ibrahim dengan sangat bijak memberikan satu pendidikan yang sangat luar biasa, membiarkan anak kemudian untuk ikut memikirkan nasibnya ke depan. Maka yang luar biasa adalah didikan orang tua, yakni Ibunda Hajar kepada Ismail alaihissalam, yakni mengandalkan Allah Tabaraka wa ta'ala sebagaimana ayahandanya Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepadanya. Kita tahu jika kita baca surat 37 ayat 102, ada jawaban yang sangat luar biasa dari Ismail alaihissalam. Amma tu'mar, sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku sebagai anak yang sabar. Kita bisa lihat betapa dahsyatnya seorang anak yang baru mencapai usia baligh bisa menyatakan bahwa sebagaimana diperintahkan Allah Tabaraka wa ta'ala kepadamu, wahai ayahandaku, kerjakan saja karena engkau akan mendapati aku sebagai anak yang senantiasa bersabar.
Dari sini kita bisa melihat bahwa betapa pembelajaran yang Ibunda Hajar kepada Ismail alaihissalam diajarkan dengan sangat luar biasa. Kita tahu di kisah yang sebelumnya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail dan Hajar di tanah Hijaz yang tidak ada satupun fasilitas hidup, yang kemudian mereka dipersembahkan kepada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kebergantungannya kepada Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika takbir lengkap ini dimintakan oleh Rasulullah SAW untuk kita bacakan di 10 awal Dzulhijjah, maka jangan pernah menunggu untuk kita Idul Adha baru membacakan takbir lengkap seperti itu. Tentu ada begitu banyak hikmah yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ibunda Hajar beserta Ismail yang masih kecil ketika itu, maka hanya ditinggalkan dengan beberapa gantang kurma dan kirbah air untuk hidup sepanjang itu. Sementara dalam sejarah dinyatakan setelah 4 tahun baru Nabi Ibrahim diminta untuk mengunjungi Ismail dan Hajar, yang menurut perjanjiannya dinyatakan bahwa tidak boleh menetap kecuali bertemu dengan Ismail. Di tahun yang keempat itu Nabi Ibrahim mendatangi Ismail alaihissalam beserta Ibunda Hajar, tetapi tidak mendapati Ismail karena Ismail sedang berburu. Maka dia harus kembali ke Palestina menemui Ibunda Sarah, yang ketika jarak 15 tahun, 14 tahun dalam beberapa riwayat yang lain, baru kemudian beliau punya anak yang bernama Ishak dari Ibunda Sarah. Padahal usianya sudah 100 tahun. Ketika mendapatkan Ismail, beliau berusia 85 tahun. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah, kita bisa lihat fragmen kehidupan Ismail alaihissalam ini dicontohkan oleh begitu banyak hikmah yang ayahanda dan ibundanya mencontohkan dengan sangat luar biasa. Ketergantungannya kepada Allah, menggantungkan seluruh urusannya kepada Allah adalah bagian dari kehidupan mereka. Betapa tidak? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masih muda dan kemudian dia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan ruang berhalanya Raja Namrud. Waktu itu memimpin wilayah Babilonia. Dan kemudian ketika hendak dibakar setelah ditelanjangi oleh orang Babilonia, maka malaikat Jibril mendatangi Ibrahim alaihissalam menanyakan apakah ada yang bisa dibantu. Dengan tegas Rasulullah Ibrahim uswatun hasanah kita, Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan hasbi Allah, cukuplah Allah. Dan kebergantungan seperti inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan kejadian yang sangat luar biasa yang sifatnya suprarasio, tidak masuk di akal kita. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada api, ya nar kunni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin untukku dan selamatkan Ibrahim. Maka dalam riwayat dinyatakan 40 hari Nabi Ibrahim dibakar oleh api orang-orang Babilonia yang diperintah ke Raja Namrud, akan tetapi beliau tetap selamat dan bahkan dalam kekenyangan. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah, lihat bagaimana Ibunda Hajar mengajarkan kepada Ismail alaihissalam, yakni kebergantungan kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak ada wanita yang kemudian kita bisa sejajarkan dengan Ibunda Hajar karena mengajarkan parenting kepada anaknya tanpa ayah. Disinilah kemudian menjadi penting seorang ibu dalam menghadirkan citra ayah tanpa harus mengurangi peran kecintaannya kepada suami, meskipun tidak sedang berada di sampingnya. Ibunda Hajar selalu mengajarkan kepada Ismail tentang bahwa ayahnya adalah seorang nabi, ayahnya adalah kekasih Allah, ayahnya perawakannya seperti ini, seperti itu dan seterusnya, sehingga Ismail alaihissalam kecil bisa mengenali Ibrahim bahkan dari perawakan dengan sekali lihat. Bahkan beberapa kali ketika suku Jurhum yang kemudian menumpang air Zam-Zam kepada Ibunda Hajar ketika didapatkan, maka Ismail alaihissalam melihat sosok bayangan kabilah-kabilah yang datang dari timur
selalu senantiasa dia mencari ayahnya. Dicari ciri-ciri yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ibundanya. Akan tetapi ketika tidak ditemukan bayangan atau sosok ayahnya, maka dia pulang kembali ke ibundanya. Sampai akhirnya di tahun yang ke-8 Ibrahim alaihissalam mendatangi Rasulullah. Ismail alaihissalam beserta ibunda Hajar, baru kemudian Ismail alaihissalam mendapati bayangan itu adalah bayangan ayahnya. Ketika diteriakkan, ya abati, Nabi Ibrahim terhenyak. Karena ternyata Ismail sebegitu lama, 8 tahun kurang lebih, tidak ditemuinya, kemudian bisa mengenali dengan baik. Maka dari ayah dan ibu yang solehah lah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bisa tercapai. Masyaallah muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah, calon penghuni surga semuanya. Di bulan Dzulhijjah ini seluruh ibadah haji dilakukan, kita meniru apa yang datang dari Rasulullah Ibrahim alaihissalam, sang uswatun hasanah yang pertama. Sedangkan kita tahu uswatun hasanah yang kedua adalah Nabi Muhammad alaihissalam, yang kemudian beliau alaihissalam dalam surat 16 ayat 123 diminta oleh Allah SWT untuk mengikuti sunnah-sunnah yang datang dari Nabi Ibrahim, hanifan wa makana minal musyrikin. Dia adalah orang yang lurus berislamnya dan tanpa mempersekutukan sesuatu pun. Maka di sini kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW selalu mengikuti apa yang Nabi Ibrahim kerjakan di dalam ritual hajinya. Tawafnya, Arafahnya, menyembelih hadyunya, menetap di Minanya, melontar di Jamarat Ula Wusta Aqabah, dan seluruh kegiatan yang dilakukan adalah meniru dan menduplikasi apa yang datang dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang kita ambil dari Ismail alaihissalam adalah pertama, kebergantungan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang kedua, ketika kita bicara tentang kemandirian, betapa anak yang masih muda harus mencari nafkah bagi ibunya, dan dia sekaligus menjaga ibunya. Bahkan dia dengan sangat santun diajarkan oleh ibunda Hajar, yang kita sesama muslim harus saling menebar salam sebagaimana Rasulullah SAW mengajarnya kepada kita. Dan ini diikuti oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang mendapatkan keridhaan Allah tabaraka wa taala, yang diikuti oleh para tabi'in, yang kemudian diikuti oleh para tabi'ut tabi'in, yang Rasulullah SAW menyatakan bahwa 4 umat ini, Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in adalah sebaik-baik umat. Maka ketika kita mempelajari apa yang datang dari Ismail alaihissalam adalah bagian yang kemudian setiap kita dituntut untuk bergantung kepada Allah tabaraka wa ta'ala tanpa bergantung kepada siapapun di muka bumi ini. Begitu pula ketika kemandiriannya kita upayakan dahulu sendiri. Jangan terlalu bergantung kepada orang lain. Bagaimana ketika kita tahu bahwa ada begitu banyak orang di luar sana yang terkena rasionalisasi, terkena efek Covid, perusahaan menjadi bangkrut dan kemudian mereka menjadi pengangguran dan tidak bekerja. Maka bangkitkan semangat kita menunjukkan kepada mereka bahwa selama kita masih punya ikhtiar dan upaya yang konkret, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin melepaskan rizkinya. Dalam surah Al-Hud ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala bahkan menjamin setiap rizki orang yang ada di muka bumi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah setiap makhluk yang melata di atas muka bumi kecuali Allah jamin rizkinya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin menyampaikan jangan pernah berlemah hati, karena Ismail alaihissalam bukan orang yang lemah hati. Ada sebagian di antara kita yang kemudian tidak punya keinginan untuk pergi haji karena melihat antriannya begitu panjang, karena mengukur kepada tabungannya yang begitu tipis. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala Al-Wahhab, maha mengabulkan. Allah Al-Ghani, maha kaya, maha mencukupi. Bukankah kita sudah belajar kepada begitu banyak orang yang di luar sana tanpa punya uang mereka bisa berangkat haji? Para jurnalis begitu banyak yang bisa pergi haji.
tukang bubur naik haji, tukang air, tukang pijit, dan seterusnya. Ada begitu banyak orang yang kemudian dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya adalah pada keyakinan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Jangan lagi perhitungkan bahwa mana mungkin saya bisa berangkat dengan uang yang sekian, mana mungkin saya 55 tahun lagi mendapatkan antrian. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan antum untuk kemudian berangkat haji sekehendak Allah. Maka mintakan kepada Allah Tabaraka wa taala, kita ingin mempelajari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempa Ismail alaihissalam beserta keluarganya, Ibrahim alaihissalam dan Ibunda Hajar, untuk kemudian kita bisa menapakkan kaki di Haramain, baik itu Masjidil Haram Mekah ataupun Madinah. Setidaknya kita beranikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan sudah berhaji. Pancangkan terus dalam hati, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan sudah berhaji. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan sudah berhaji. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan kita, mempersiapkan kita, memantaskan kita untuk kemudian kita akan hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, yakni Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan dengan sifat khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemacu dan pemicu untuk kita senantiasa meyakinkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala Al-Wahhab, Al-Ghani, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Aziz, Al-Qahhar, yang kemudian kita yakin bahwa ketika Allah berkehendak tidak ada yang mampu untuk menghalangi kepergian kita ke tanah suci. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa rasul ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammil ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil kafirin fansurna lal qaumil musyrikin fansurna lal qaumil zalimin fansurna lal qaumil munafikin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur wa amalan tarda mutaqabbala. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya anta syafi isfi kulli maridin ya syafi la shifa'an la shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma ansurna ikhwanina muslimin wal mujahidin fi Filistin, fi Rafa, fi Gaza, fa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma yassir umurana wasrah sudurana wa khtim ya Allah bi salihati a'malana. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا